izin? Iya. Oke, baik. Semoga nanti dia yang izin hari ini untuk dalam urusan ketuanya. Baik, anak-anak. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, sebelumnya Bapak akan bertanya. Anak-anak, pernah tidak kalian itu tahu di peta itu ada yang namanya arah mata angin? Arah mata angin di situ ada yang menunjukkan arah ke utara, kemudian mana lagi? Selatan, barat, bagiannya di. Nah, sebelum itu silakan berdiri. Baik, anak-anak, kita sekarang menghadap ke mana ini? Ke utara. Ke utara. Berarti lawan arah dari utara ke sana menghadap ke selatan. Permainannya adalah seperti ini. Ketika bahasa bilang utara, maka hadapnya utara. Ketika bilang barat, berarti menghadapnya ke. Kalau selatan menghadap ke selatan. Bisa dimulai? Kelompok konsentrasi. Kalian mengikuti instruksi apa yang bahasa perintahkan. Utara kalian menghadap ke selatan, menghadap ke selatan. Kita akan belajar yaitu berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial, ya, apa itu namanya kecerdasan artifisial? Yaitu kecerdasan berpikir komputasional, mampu memecahkan masalah-masalah menjadi bagian terkecil. Ya, ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Sebelum itu, Hasan akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, ini tadi ya, arah barat, timur, selatan. Ini ya, bentuknya. Nah, iya. Sebelumnya saya tanya lagi, kalian pernah melihat? Ini namanya apa ini? Iya, ada namanya petunjuk. Ada petunjuk. Ada yang berkaitan dengan rambu-rambu lalu lintas. Pernah menjumpai seperti ini ya? Kalian menjumpainya di mana? Tempat umum, rambu lalu lintas. Terus ada warnanya merah, kuning, hijau. Apa itu maksudnya? Kalau merah, kalau kuning, kalau hijau, petunjuk yang mungkin kalian pernah menjumpai di jalan-jalan atau tempat-tempat. Nah, ini ya tujuan pembelajaran kita hari ini pada pagi hari ini. Yang pertama, menjelaskan makna simbol, panah, angka, dan warna dalam representasi itu. Seperti tadi ya, kayak ada lingkaran, ada tulisan P terus silang, itu maksudnya simbol apa di situ? Kalian sudah bisa menyebutkan, oh itu biar apa? Salah satu contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, menuliskan instruksi logis dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang terakhir, mempraktekkan. Nanti ada praktek menggunakan simbol, panah, angka atau kode sederhana dalam simulasi aktivitas tanpa komputer. Ya. Jadi kita seolah berpikir nanti dalam pembelajaran kita berpikir tanpa menggunakan. Anak-anak pernah bermain
panahnya ya. Kalau kalian tidak menggerakkan panah ke kanan, ke kiri, analog ya. Apakah pemeran Mobile Legends itu bisa jalan ke kiri, jalan ke kanan? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Nah itu kalau di dalam komputer itu ada namanya pemrograman seperti itu. Jadi ada perintahnya. Bagaimana robot ini atau orang ini yang ada di dalam ruangan tersebut bisa bergerak sesuai apa yang kita instruksikan, perintahkan. Ya lah. Nah seperti itu. Nah ini nanti kita akan menggunakan chip, tapi tanpa menggunakan komputer, tapi secara langsung. Menggunakan apa? Yaitu menggunakan tadi simbol, panah, ataupun angka. Ya, simbol, panah maupun angka. Jadi nanti kita pembelajaran seperti itu ya. Ya. Berikutnya, coba diperhatikan ini. Saya punya, ayo. Saya punya sebuah permainan. Ini permainan. Ini kalau misalkan di dalam game, ya. Di dalam game, kalau di dalam game, pasti kan kita menggunakan perintah. Perintahnya berupa apa? Oh, di sini menggunakan penunjuk, menggunakan misalkan anak panah ya. Anak panah lu jalannya harusnya seperti ini. Kita menggunakan analog, iya analog. Ya, ini analog. Namun, ini contohnya ini yang Pak Hasan berikan adalah secara langsung bagaimana kalian gambar apa ini? Problem atau orang. Bagaimana caranya orang ini nanti bisa sampai finish jalannya dengan petunjuk instruksi. Tadi di awal Pak Hasan sudah menyampaikan. Ini namanya adalah apa namanya ini? Ini namanya arah mata angin utara. Sana ya, barat, timur, selatan. Baik. Bagaimana caranya orang tersebut itu bisa sampai ke sini? Ini adalah apa? Rintangan ya. Di sini ada bebatuan, ada apa? Menurut kalian bagaimana? Menggunakan alamat angin ini. Kira-kira bagaimana? Ada yang bisa tidak suka. Kira-kira jalannya bagaimana jalannya? Menurutmu jalannya nanti gimana? Jalannya lurus, tidak apa namanya? Ini sini lurus. Itu terus umpama digambarkan di sini, gambarkan. Akan digambarkan. Terus saya tanpa kena halangan bisa. Mungkin ada yang memiliki jawaban lain. Kira-kira. Enggak? Silakan. Beri tepuk tangan untuk jam. Ada yang punya jalan lain mungkin selain jam? Ada nggak jalan lain selain ini? Ada. Siapa yang bisa menunjukkan? Oke, coba perhatikan dulu sebelum ke yang lain. Nah, perhatikan ini. Anak panah ke sini menghadap ke arah mata anginnya kemana ini? Ditambah 3. Artinya orang ini disuruh menghadap ke timur. Ditambah 3 artinya apa? Berjalan 3 langkah atau 3 kotak. Bisa ya? Bisa 3 langkah atau 3 kotak. Ini orangnya sudah di sini ya. Ya, berjalan 3 langkah. 1, 2. Ini ya. Pertama di sini. Terus yang bawahnya panahnya nggak ada ke sana, berarti ke arah
ke utara ditambah berapa itu? Ditambah 2. Berarti jaraknya ke utara sebanyak 2 kali. 1, 2. Kemudian setelah dari sini orangnya menghadap kemana di sini? Disuruh menghadap ke timur. Maju sebanyak berapa langkah? 1 kali. Berarti sini ya. Terus kemudian disuruh apa lagi di situ? Menghadap ke utara lagi. Berapa langkah? Plus 2. 2 langkah. 1, 2. Sini ya. Belum sampai finish. Yang terakhir di sini nggak kelihatan. Menghadap ke barat. Berapa langkah di situ? 1. Tadinya selesai sampai di. Ini adalah langkah kedua selain yang tadi yang ditunjukkan oleh ini. Jadi perjalanannya menggunakan instruksi. Hadap ke utara, kan orangnya awalnya hadap ke sana. Hadap ke, misalkan kalau pakai mana itu? Hadap ke timur. Maju 3 langkah. 1, 2, 3. Setelah itu perintah kedua bagaimana? Hadap ke utara. Langkah 2 langkah. 1, 2. Setelah dari utara, apa lagi? Hadap ke timur lagi. Berapa langkah? 1 langkah. Setelah 1 langkah, kemudian hadap di mana? Utara lagi. 2 langkah dan seterusnya sehingga sampai. Nah, inilah berpikir komputasional secara unplug. Unplug itu tanpa menggunakan komputer. Ya, kalau plug itu menggunakan media komputer. Artinya apa? Contoh kalian membuat game atau ketika kalian bermain Mobile Legends menggunakan arah, gitu. Kalau ini enggak, misalkan nanti, misalkan Gani, nah, Gani yang disuruh berdiri, kemudian Atif yang memberikan instruksi. Gani, maju ke timur sebanyak 3 langkah, dan seterusnya hingga sampai Gani selesai di tim. Paham? Ini adalah berpikir komputasional dengan menggunakan media unplug tanpa menggunakan komputer. Jadi memberikan instruksi perintahnya dengan jelas. Dengan apa? Menggunakan namanya apa tadi? Simbol apa? Panah, arah matahari dan juga angka. Bisa dipahami? Bisa. Dipahami ya. Nah, kalau sudah bisa dipahami, hari ini laksanakan kelompok. Nah, kelompoknya saya buat 4 kelompok aja ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, di sini bahasan akan menyajikan sebuah permasalahan. Kurang lebih permasalahannya adalah sama. Bagaimana ini nanti ada seseorang yang kalian nanti berikan instruksi seperti contoh, ya, memberikan instruksi seperti contoh seperti ini, ya, hingga nanti sampai pada tujuan akhir. Bisa dipahami? Ini nggak baik. Nah, loh, ini ada catatannya, saya hapus dulu ya. Ada seorang petani. Ini kebun sekolah kita ya. Kebun sekolah kita. Setelah bukan seorang petani, mungkin ini katakanlah temannya akan menuju kebun sekolah. Dia nggak tahu jalannya. Nah, silakan nanti secara berkelompok buatlah instruksi yang jelas, ya, supaya temanmu ini nanti bisa sampai ke kebun sekolah. Nah, bagaimana nanti instruksinya? Silakan nanti anak-anak saya berikan ini lembar kerja kelompok yang di sini. Kemudian ini anak-anak sudah saya siapkan medianya berupa anak panah. Ya, panah ini, ya, panah ini. Kemudian dan bilangan tambahnya plus, ya. Dan nanti angkanya silakan anak-anak kalian tulis. Ya, kan di sini ya, di sini silakan nanti kalian tempel
berlangkahenan. Sa, ada pertanyaan? Nanti setiap kelompok yang belum paham silakan bertanya kepada Pak. Jadi pahami ya? Jadi, anak-anak semua kelompok sudah selesai sebenarnya. Nah, kalau tadi bahasa lihat ada beberapa kelompok itu semangat sekali dalam itu. Ada yang diam-diam tenang menghadirkan, ada yang rame. Ini jadi rame ya. Jadi ada yang mungkin kalau kolaborasinya kurang, mungkin menentukan mau ke sana nanti kalau itu sebenarnya cara ini tetap beda. Nah, makanya kerjasama tim kolaborasi dibutuhkan. Sebagai kegiatan yang akhir nanti, saya minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan memberikan instruksi. Tadi sama yang memberikan instruksi. Siapa yang diperhatikan? Ya, robotnya jalan. Kamu mulai di situ, di situ. Bilangnya panahnya itu berarti menghadap, ya, bukan panah, tapi menghadap. Awalnya ke sana. Coba kelompok yang lain, kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2. Baik. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 yang akan pertama. Silakan jalan. Sesuai. Kalau tidak dengan pegawai, silakan instruksinya bisa tidak. Yang jelas suaranya. Ada ke utara mana? Ada ke utara. Arah mata anginnya ada mana? Ada ke utara, ada ke sana ya. Coba instruksinya berapa masalah lagi? Terus maju 4 langkah. 4 langkah. 1, 2, 3, 4 ini. Terus ada ke timur, ada di sini. Ya. Maju 1 langkah di sini. Terus ada ke utara. Seolah maju dari apa-apa. Maju 2 langkah. 1, 2. Terus ada ke timur. Ada di sini. Terus maju ini. 2 langkah sini. Terus ada ke utara sana. Belakang 1, 2, ini. Ada ke timur ini. 1, 2, 3. Masih berapa? 4 atau 3? 4, 1, 2, 3. Benar ya? Tepuk tangan untuk nomor 2. Saya dari nomor 1. Silakan. 1. Siapa yang memberikan instruksi? Dijak sama Maria. Apa? Maria. Yang membaca siapa? Jadi, silakan. Hadapnya kemana? Utara, selatan, barat, timur. Udah selatan mana kayak selatan? Baik. Ya. Timur mana? Di. Ada mana? Ya apa? Maju ayo. Lihat arah matanya. Menghadap utara. Yang lengkap. 1, 2, 3 sini.
Timur. Satu langkah ini. Dua langkah ini. Ya ini, terus mana? Ya, terus. Baca. Timur. Adi satu langkah. Dari sini, dari utara. 1, 2 ini. Terus, setelah itu dari timur. Berapa? 5 langkah. 1, 2, 3, 4. Oke, sampai ya selesai. Oke, terima kasih nomor 1. Nah, anak-anak, topiknya dulu Pak. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita simpulkan kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini. Anak-anak, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa? Yang pertama, kita tadi belajar tentang arah, ya, simbol, mengerti arah angin, simbol, ya loh. Simbol apa tadi? Lintas arah mata angin. Oh, arah mata angin itu ke utara, berarti ke mana arahnya? Menghadap ke barat, ke mana? Itu ya. Kemudian angka itu juga merupakan sebagai petunjuk simbol ya. Angka sebagai langkah kita tadi. Maju berapa langkah? Di situ diberikan dengan angka 3. Kemudian yang berikutnya, mampu menerapkan logika berpikir sistematis. Kalian bisa berpikir sistematisnya apa? Bisa menentukan tadi arahnya supaya kita sampai kepada lokasi. Tidak, pasti kan ada halangan-halangan ya. Bagaimana kita berpikir seperti itu? Supaya kita sampai tanpa kena halangan. Yang terakhir, memperhatikan isi dalam bentuk aktivitasnya tadi. Ya, kita sudah praktek secara nyata dan kelompok 1 maupun kelompok 2 menjawab dengan baik dan benar. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1 dan 2. Nah, kemudian di kelompok 3 dapat juga sudah benar. Saya sangat terima kasih. Berarti kalian dalam pembelajaran pada pagi hari ini, kalian bisa memahami instruksi apa yang saya ucap. Ya, nah, anak-anak, silakan nanti kalian kerjakan untuk tugas individu, ya. Nanti saya berikan tugas individu untuk dikerjakan sendiri-sendiri. Tadi kan sudah bekerja secara kelompok, sudah tahu semuanya. Nanti ada tugas individu yang akan saya berikan kepada kalian semua. Ya, baik. Terima kasih pada pagi hari ini. Coba saya ulang lagi. Hari ini kita tadi belajar tentang apa? Apa saja tadi? 1. Arah mata angin. Paham mengenai tentang simbol. Simbol berupa apa saja tadi? Ada lalu lintas, ada arah mata angin. Kemudian apa? Panah. Kemudian apa lagi? Angka. Terus yang terakhir kalian dapat apa tadi? Mempraktekkan secara langsung, ya. Nah, itu kaitannya tentang berpikir komputasional menggunakan media alat tanpa menggunakan komputer dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, pertemuan berikutnya kita akan membahas untuk tugas individunya. Nanti setelah ini saya akan. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Silakan dipimpin doa. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.